Minggu dini hari, 15 Oktober tahun 2006. Suasana di Stasiun Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tampak sunyi. Stasiun kecil ini berada di jalur utama utara Jawa, sebuah lintasan penting yang menghubungkan kota-kota besar. Waktu menunjukkan sekitar pukul 1:45 dini hari. Kereta api ekonomi Kertajaya baru saja tiba. Kereta ini melayani rute Jakarta Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi. Setelah berhenti, kereta diarahkan masuk ke jalur 1. Sebagai informasi, saat itu Stasiun Gubuk hanya memiliki 2 jalur. Jalur 1 atau Sepur 1 merupakan jalur belok. Biasanya digunakan untuk persilangan atau untuk memberi jalan kepada kereta lain. Sementara jalur 2 atau Sepur 2 merupakan jalur lurus. Jalur utama yang digunakan kereta untuk melintas langsung tanpa berhenti di stasiun. Artinya, kereta yang menggunakan jalur 2 dapat melaju dengan kecepatan normal. Karena jalur tersebut seharusnya bebas dari hambatan. Pada malam itu, Kertajaya ditempatkan di jalur 1, memberi ruang bagi kereta lain untuk melintas. Tidak lama kemudian, kereta api ekspres malam Gumarang datang dari arah barat. Pukul 1:52, Gumarang melintas langsung di jalur 2. Jalur lurus, tanpa berhenti, dengan kecepatan normal. Kereta ini hanya menyusul Kertajaya yang sedang berhenti di jalur 1. Beberapa saat setelah itu, giliran kereta api eksekutif Sembrani. Kereta ini juga dijadwalkan melintas langsung melalui jalur 2, jalur lurus yang telah disiapkan. PPKA Stasiun Gubuk pun menyiapkan jalur tersebut. Sinyal diberikan, jalur dinyatakan aman. Seharusnya jalur 2 benar-benar kosong karena hanya akan dilalui oleh Sembrani. Namun di saat yang sama, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi mulai terjadi. Kereta api Kertajaya yang berada di jalur 1 tiba-tiba bergerak. Perlahan, tanpa instruksi, lokomotif mulai maju menuju area Wesel, titik percabangan antara jalur 1 dan jalur 2. Posisi yang sangat krusial. Karena di titik inilah jalur belok bertemu dengan jalur lurus. Padahal sesuai prosedur, kereta hanya boleh berjalan setelah adanya semboyan resmi. Dimulai dari semboyan 40 oleh PPKA, dilanjutkan semboyan 41 oleh kondektur, dan dijawab semboyan 35 oleh masinis. Namun malam itu prosedur tersebut tidak dilakukan. Pukul 2:10 dini hari, kereta api Sembrani melaju dari arah Semarang dengan kecepatan sekitar 70 km per jam. Kereta melintas di jalur 2. Jalur lurus yang seharusnya steril. Namun saat mendekati Stasiun Gubuk, masinis melihat sesuatu di depan. Jalur tidak bersih. Ada kereta lain yang masuk ke area tersebut. Pengereman darurat langsung dilakukan. Namun jarak sudah terlalu dekat. Benturan tidak dapat dihindari. Lokomotif Sembrani menghantam sisi lokomotif Kertajaya. Tabrakan terjadi tepat di area Wesel. Kekuatan benturan membuat lokomotif Sembrani terpental. Beberapa gerbong terguling ke area persawahan di sebelah rel. Sebagian lainnya anjlok dari jalur. Sementara lokomotif Kertajaya terlempar ke arah berlawanan. Bogi terlepas, salah satunya bahkan terpental hingga puluhan meter. Suasana malam yang sebelumnya sunyi berubah menjadi kekacauan. Teriakan terdengar, dan kepanikan terjadi di mana-mana. Warga sekitar segera berdatangan. Mereka membantu proses evakuasi, menarik korban dari dalam gerbong yang rusak, dalam kondisi yang sulit. Akibat tragedi ini, 14 orang meninggal dunia, terdiri dari 13 penumpang dan 1 awak kereta. Puluhan lainnya mengalami luka-luka. Beberapa di antaranya dalam kondisi serius. Tragedi ini kemudian diselidiki. Hasil investigasi menunjukkan satu penyebab utama. Human error. Masinis Kertajaya menjalankan kereta tanpa menunggu prosedur, tanpa semboyan, tanpa koordinasi yang seharusnya. Satu kesalahan kecil di titik yang sangat krusial berujung pada tragedi besar. Sejak kejadian ini, berbagai perbaikan dilakukan. Sistem persinyalan dimodernisasi, koordinasi antar stasiun diperketat, petugas dilatih ulang, dan prosedur diperjelas. Karena dalam dunia transportasi tidak ada ruang untuk kesalahan.
tragedi Gubuk tahun 2006 menjadi pelajaran penting bahwa keselamatan bergantung pada disiplin dan setiap prosedur ada untuk menyelamatkan nyawa. Jika kamu tertarik dengan kisah dokumenter seperti ini, jangan lupa subscribe channel Neo. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.